Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Fadi Yunda Putri. Saya dari PGMI semester 2B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah kajian IPA, SD atau MI. Berdasarkan instruktur yang diberikan, untuk menonton video di YouTube yang berdurasi selama 29 menit yang membahas mengenai pembelajaran di sekolah dasar, kemudian diberikan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pendekatan pembelajaran apa yang ada di dalam video tersebut? Sebelum kita membahas tentang pendekatan pembelajaran apa yang ada di dalam video tersebut, alangkah baiknya jika kita mengerti tentang pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran merupakan rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip tertentu, yaitu filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Pendekatan pembelajaran secara umum terbagi menjadi dua, yaitu teacher-centered approaches dan student-centered approaches. Teacher-centered approaches adalah di mana guru menjadi pusat pendekatan pembelajaran, dan student-centered approaches adalah di mana siswa atau peserta didik menjadi pusat pendekatan pembelajaran. Ada banyak berbagai macam jenis pendekatan pembelajaran. Salah satunya adalah pendekatan pembelajaran tematik terpadu yang sekarang ini telah digunakan di dalam kurikulum 2013 oleh dunia pendidikan. Di dalam video ini menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu, di mana pembelajaran tematik terpadu yaitu menggunakan satu tema sebagai pemersatu pembelajaran sekaligus dalam satu mata pelajaran dan menggabungkan mata pelajaran yang lain di dalam satu tatap muka atau satu kali pertemuan untuk memberikan pengalaman yang baru bagi peserta didik atau siswa. Nah, pelaksanaan pembelajaran tema ini pertama, guru menentukan satu tema, kemudian dikembangkan oleh guru sesuai dengan kemampuan peserta didik. Seperti pada saat video dimulai, pada awal video terdapat seorang guru yang bernama Bu Risa. Bu Risa ini sedang membaca buku atau membaca buku pelajaran. Terlihat buku pelajaran tersebut seperti buku pelajaran tematik terpadu. Kemudian di dalam proses pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Risa, terlihat Ibu Risa memilih satu tema mata pelajaran, yaitu yang berjudul Peduli Lingkungan Hidup. Nah, di mana selama proses pembelajaran, Bu Risa itu bisa mencakup 3 mata pelajaran dengan satu tema. Mengapa demikian? Nah, pertama, pada saat pada saat dimulainya proses pelajaran, Ibu Risa memberikan pertanyaan kepada peserta didik berupa satu buah pertanyaan, yaitu apa yang dilakukan siswa di rumah untuk menjaga lingkungan rumah. Kemudian dijawab oleh salah satu siswa, yaitu Marsha, menjawab menyapu. Nah, dengan ini Bu Risa membuka pikiran siswa dan mengembangkan mata pelajaran IPA karena berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, kemudian Ibu Risa juga di dalam video memberikan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah warga sekolah sudah menerapkan atau mencintai lingkungan sekolah dengan cara mengamati, mewawancarai warga sekolah. Itu sama seperti mata pelajaran IPA, karena ada proses mengamati dan mewawancarai, mengamati lingkungan hidup sekitar siswa atau peserta didik. Yang kedua, Ibu Risa memberikan fenomena kerusakan lingkungan hidup berupa flashcard yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan. Kemudian siswa atau peserta didik diminta untuk berdiskusi mengenai flashcard itu. Itu sama saja dengan pelajaran IPS, karena di mana pelajaran IPS banyak
memuat tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi. Yang ketiga, Ibu Risa meminta untuk siswa atau peserta didik untuk mempresentasikan atau menghitung presentasi tentang kerusakan alam yang terjadi, seperti banyaknya sampah yang terkumpul di pengumpulan sampah. Itu sama saja seperti pelajaran matematika. Anak pada usia sekolah dasar ini memang banyak berpikir secara operasional, kemudian mereka juga banyak menggunakan sebab akibat, dan mereka sudah memandang dunia sebagai hal yang objektif. Maka itu, anak pada usia sekolah dasar banyak membutuhkan pengalaman yang baru dan banyak membutuhkan sesuatu hal yang membuat pikiran mereka terbuka. Nah, pendekatan pembelajaran tematik terpadu ini cocok digunakan di sekolah dasar karena dapat membantu pembelajaran siswa dengan baik dan benar. Yang kedua, teori belajar apa yang terdapat pada video tersebut? Yang pertama, teori kognitif, yaitu teori yang memandang bahwa belajar adalah suatu proses pemerolehan ingatan, kemudian retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek intelektualitas lainnya. Teori ini menekankan pada cara berpikir siswa. Pada video tersebut, banyak suatu hal yang berkaitan dengan teori ini. Misalnya, teori ini memandang bahwa belajar analah membangun ingatan. Nah, ini berhubungan dengan video. Pada saat Ibu Risa bertanya bagaimana cara menjaga lingkungan rumah, banyak siswa yang berusaha menjawab. Salah satunya adalah Marsha yang menjawab dengan menyapu. Nah, ini membangun ingatan seorang siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian pada saat Ibu Risa menerangkan tentang dampak lingkungan hidup, dampak kerusakan lingkungan dengan memberikan satu contoh flashcard yang isinya adalah pohon layu dan bertanya mengapa pohon ini bisa layu, dan banyak juga siswa yang menjawab seperti menjawab karena kurang fotosintetis, karena kurang disiram, karena kurang diberi pupuk. Itu sama saja membangun ingatan ulang mereka kembali. Nah, kemudian dengan teori ini juga menekankan pengolahan informasi. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa Ibu Risa memberikan satu rumusan masalah yang mengharuskan siswa itu mengamati dan mewawancarai. Nah, dengan dua ini, siswa itu bisa mendapatkan sebuah informasi baru yang mereka dapatkan secara faktual. Kemudian yang kedua, ada teori konstruktivisme, yaitu teori ini tuh beranggapan bahwa belajar adalah untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman yang nyata dan dari lapangan. Nah, teori ini itu berhubungan dengan video tersebut kembali karena teori ini yang memandang bahwa siswa itu harus terjun ke dalam dunia lapangannya untuk mendapatkan pengalaman yang nyata yang baru. Seperti tadi rumusan masalah yang pertama tadi, bahwa siswa diharuskan untuk mengamati dan mewawancarai. Itu menumbuhkan pengalaman baru bagi siswa. Dengan mewawancarai salah satu warga sekolah dan mendapatkan banyak informasi. Kemudian mereka mengamati tumbuh-tumbuhan dan mereka mengamati 3 kotak sampah dan mereka mendapatkan informasi baru. Mereka terjun langsung di lapangan untuk mencari fakta tersebut. Kemudian yang ketiga ada teori humanistik, yaitu teori memanusiakan manusia atau teori yang beranggapan bahwa belajar itu menghargai pendapat orang lain. Ya. Teori ini berhubungan dengan dalam video tersebut, di mana poin kedua dari rumusan masalah yaitu dampak kerusakan lingkungan. Kemudian Ibu Risa menyuruh untuk berdiskusi melalui flashcard. Nah, dengan berdiskusi dengan kelompok kecil, membentuk kelompok kecil yang dibentuk oleh Bu Risa, maka
siswa akan berdiskusi antara teman dan akan mengeluarkan pendapat atau ide-ide terhadap teman yang lain, dan teman yang lain menghargai pendapat tersebut, dan itu namanya bisa dibilang teori humanistik. Yang ketiga, model pembelajaran apa yang cocok dengan video tersebut. Sebelum kita membahas tentang model pembelajaran apa yang cocok dengan video tersebut, alangkah baiknya jika kita mengerti apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah prosedur sistematis yang menganalisasikan suatu pembelajaran dengan tujuan tertentu, berfungsi untuk merencanakan suatu aktivitas pembelajaran yang digunakan oleh perancang pembelajaran. Ada banyak jenis-jenis dari model-model pembelajaran. Salah satunya ada PBL, yaitu Problem Based Learning. Problem Based Learning ini adalah suatu model pembelajaran yang mengutamakan cara berpikir siswa atau peserta didik dan memberikan sesuatu masalah atau berbasis masalah. Mengapa PBL ini cocok dengan video tersebut? Karena di dalam video tersebut, Ibu Risa banyak memberikan suatu masalah kepada peserta didik atau siswa, suatu rumusan masalah. Seperti pada saat awal video dimulai, Ibu Risa sudah memberikan satu pertanyaan berupa bagaimana cara menjaga lingkungan rumah, sehingga banyak siswa yang bertanya. Nah, ini berarti Ibu Risa mementingkan bagaimana cara berpikir siswa secara operasional. Bagaimana sih rangkaian PBL ini? PBL ini mempunyai 6 rangkaian atau cara kerja di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, biasanya itu siswa diberikan dulu suatu rumusan masalah. Seperti contohnya dalam video. Siswa itu, Ibu Risa sudah menyiapkan 3 rumusan masalah untuk satu tema. Yang pertama, seperti yang tadi saya katakan, bahwa Ibu Risa memberikan satu rumusan masalah berupa bagaimana, apakah warga sekolah sudah mencintai lingkungan sekolah atau sudah ikut serta dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, kemudian Ibu Risa memberikan arahan mengenai cara mereka mendapatkan informasinya berupa mengamati dan mewawancarai warga sekolah. Kemudian rumusan kedua, dampak dari kerusakan lingkungan, yaitu berupa flashcard yang berisi pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa-siswa berdiskusi. Kemudian yang ketiga, Ibu Risa akan memberikan satu soal yang berisikan tentang jumlah sampah, dan kemudian siswa akan mempresentasikan berapa sampah yang didapat per hari dengan cara menghitung. Nah, kemudian yang kedua, rangkaian yang kedua ini, siswa itu akan mendiskusikan masalah tersebut. Seperti di rumusan masalah yang kedua, siswa akan berdiskusi mengenai dampak lingkungan yang terjadi di dalam flashcard yang Ibu Risa kasih. Kemudian yang ketiga, siswa ikut serta dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti rumusan masalah yang pertama, bagaimana apakah warga sekolah sudah mencintai atau melindungi lingkungan sekolah. Nah, siswa kan ikut turut serta dalam mengamati, mewawancarai, dan kalau misalnya belum, pasti siswa akan mencari solusi atau ikut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mengapa warga sekolah belum menjaga lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian rangkaian yang keempat, siswa akan sharing informasi. Di dalam video tersebut, setelah mereka mengamati dan mewawancarai, Ibu Risa meminta salah satu kelompok untuk mengambil kesimpulan dan dibagikan kepada teman-teman, atau mereka mempresentasinya di depan teman-teman. Kemudian rangkaian yang kelima, solusi dari masalah. Nah, ketika satu kelompok ini sedang mempresentasikan, maka mereka akan berpresentasi, yang artinya ada dua kemungkinan.
warga sekolah sudah menjaga lingkungan sekolah atau warga sekolah belum menjaga lingkungan sekolah. Bila warga sekolah sudah menjaga lingkungan sekolah, maka mereka tidak perlu mengambil solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila option yang kedua yang terpilih, yaitu warga sekolah belum menjaga lingkungan sekolah, maka mereka ikut serta dalam menyelesaikan solusi tersebut. Ikut serta menyelesaikan dengan memberikan solusi kepada warga sekolah bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keenam, adalah mereview kembali apa yang mereka pelajari. Biasanya ini terjadi di akhir dan itu dilakukan oleh Ibu Risa atau guru. Jadi kesimpulannya, video tersebut menggunakan model pembelajaran PBL karena sesuai dengan rangkaian-rangkaian problem based learning. Sebenarnya model apapun cocok karena kebanyakan model-model di kurikulum 2013 ini berbasis dengan masalah. Kemudian yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dan kekurangan dalam video tersebut? Kelebihannya, kita tahu bahwa kurikulum 2013 ini membuat siswa menjadi lebih aktif lagi dari sebelumnya. Banyak siswa mendapatkan pengalaman baru juga melalui mengamati, banyak praktek. Pokoknya di kurikulum 2013 ini membuat siswa itu lebih berwarna sekolahnya, lebih menyenangkan, lebih nyaman. Karena di sini siswa yang dituntut untuk aktif, bukan guru lagi, karena semuanya di student center. Gitu. Jadi kelebihannya tuh banyak siswa yang tadinya pendiam mungkin menjadi lebih aktif. Terus banyak siswa menjadi semangat sekolah karena sekolahnya menyenangkan. Apalagi dilihat dari video, itu banyak siswa yang partisipasinya tinggi dalam menjawab pertanyaan, seperti banyak yang langsung menjawab pertanyaan ketika Risa menjawab. Kemudian mereka senang belajar di luar kelas karena mengamati, mewawancarai warga sekolah yang sebelumnya mereka pasti belum pernah mencobanya. Ketika di sekolah dasar mereka mencobanya, mereka mendapat pengalaman baru yang sangat berharga. Kemudian kelebihannya juga di dalam kelas pembelajaran jadi lebih menyenangkan, lebih berwarna. Terus mereka mendapatkan hal-hal yang baru seperti berdiskusi, mulai mempelajari, menghargai pendapat atau ide-ide orang lain. Nah, kekurangannya itu karena banyak siswa yang aktif, kemungkinan siswa yang kurang aktif itu jadi kurang terlihat oleh guru. Jadi guru tuh hanya melihat orangnya, siswanya itu saja, padahal ada yang ingin menjawab tetapi keduluan sama yang aktif gitu kekurangannya. Terus mungkin banyak siswa yang masih kesulitan dalam mengikuti pembelajaran kurikulum yang terbaru ini. Terus dalam video juga kekurangannya tuh mungkin banyak siswa bingung pada saat rumusan masalah yang ketiga yang mempresentasikan soal sampah. Banyak mereka yang belum mengerti, terus bingung, tapi gurunya tetap saja melanjutkan, dan jadi hanya satu siswa yang menjawab, jadi hanya berpatok pada satu siswa, tidak merata. Jadi itu kekurangannya. Terima kasih dari saya. Maaf bila salah-salah kata dan maaf kalau tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.